Sebelumnya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri anakku Angela Tika Fitria. Dengan saya Glenn Gultom dengan ujung NIM 103. Dan saya Flora Alvita Zahra dengan ujung NIM 063. Saya Risma Wulandari dengan ujung NIM 022. Saya Julian dengan ujung NIM 084. Kami di sini akan menjelaskan tentang presentasi dari kelompok kita yang akan ditampilkan pada video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian asam karboksilat. Jadi, asam karboksilat merupakan salah satu golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil atau MnCOH dan dikenal juga sebagai asam alkanoat. Senyawa ini memiliki rumus umum yaitu CnH2nO2. Gugus karboksil selalu berada di ujung rantai karbon, sehingga dalam penamaan IUPAC tidak memerlukan nomor posisi. Nama senyawanya menggunakan awalan asam dan akhiran min dan akhiran oat. Misalnya asam metanoat dan asam etanoat. Selanjutnya, tata nama asam karboksilat menggunakan sistem IUPAC. Penamaannya dilakukan dengan mengambil nama alkana sesuai dengan jumlah atom karbon. Kemudian, akhiran A pada alkana diganti menjadi OAT dan diawali dengan kata asam. Karena gugus karboksil COOH selalu berada di ujung rantai karbon sehingga tidak perlu diberi nomor posisi. Contohnya, CH3COH memiliki 2 atom karbon sehingga berasal dari etana dan diberi nama asam etanoat. Selanjutnya ada HCOH memiliki 1 atom karbon sehingga berasal dari metana dan diberi nama dengan asam metanoat. Oke, selanjutnya yaitu sifat fisik dan sifat kimianya. Untuk sifat fisiknya, asam karboksilat itu berbeda-beda tergantung panjang rantai karbonnya. Yang biasanya rantai karbonnya lebih pendek, itu dia akan lebih mudah untuk larut dalam air. Sedangkan yang rantainya panjang, dia itu lebih sulit untuk larut. Selain itu, asam karboksilat juga memiliki titik didih yang cukup tinggi karena antar molekulnya saling berikatan cukup kuat. Untuk sifat kimianya, asam karboksilat itu termasuk senyawa yang bersifat asam, tetapi tidak terlalu kuat, sehingga disebut sebagai asam lemah. Senyawa ini juga mudah berinteraksi dengan air karena bersifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen. Semakin panjang rantai karbonnya, biasanya sifat keasaman akan semakin berkurang. Nah, kalian tahu nggak sih manfaat dari asam karboksilat itu? Jadi, asam karboksilat memiliki banyak manfaat. Antaranya yaitu ada asam sitrat dan asam asetat. Asam sitrat dan asam asetat ini digunakan sebagai pemberi rasa pada makanan. Contohnya, kalau asam asetat itu ada cuka dapur, cuka baso, cuka dapur itu tuh kayak cuka baso dan cuka pempek. Terus kalau asam sitrat itu contohnya kayak di minuman sirup, terus permen rasa buah, terus ada jeruk lemon. Lalu ada asam benzoat, asam propanoat, dan asam sorbat sebagai pengawet makanan. Kalau asam benzoat itu pengawet pada saus sambal, kecap, dan sirup. Kalau propanoat dia itu sebagai pengawet pada roti tawar agar tidak cepat berjamur. Dan asam sorbat itu pengawet pada keju dan margarin. Lalu ada asam lemak dan obat-obatan. Yaitu kalau asam lemak itu bahan utama pembuatan sabun mandi. Selanjutnya itu ada asam lemak yang digunakan sebagai bahan baku utama sabun mandi. Terus ada obat
yaitu aspirin, menggunakan asam salisilat untuk obat pereda nyeri dan demam. Lanjut, asam asetat juga dapat digunakan sebagai keunggulan pada industri. Contohnya itu ada karet, lem, cat, parfum, dan rayon. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan reaksi-reaksi asam karboksilat. Jadi terdapat beberapa reaksi penting asam karboksilat meliputi yang pertama itu reaksi dengan basa itu menghasilkan garam atau sabun dan air. Yang kedua itu adalah reaksi esterifikasi dengan alkohol. Ini menghasilkan ester dan air atau H2O. Yang ketiga itu reaksi dengan PC5 menghasilkan Cl atau klorida. Yang keempat itu reaksi dengan amino menghasilkan amida. Yang kelima itu reaksi substitusi dengan klorin menghasilkan gurusan kloroasam. Baik, saya akan menjelaskan tentang studi kasus nyatanya. Penggunaan asam benzoat sebagai pengawet makanan industri, makanan banyak memanfaatkan asam benzoat sebagai pengawet karena mampu menghambat pertumbuhan bakteri, kapang, dan mikroba dan kamir, penyebab penusukan. Penggunaan senyawa ini membuat minuman, makanan, sabun mandi, dan produk olahan memiliki masa simpan lebih lama tanpa cepat rusak. Untuk contohnya itu yang tadi untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah sampo. Oke. Nah, asam benzoat ini sering dipakai karena biar tahan lama dan tidak cepat rusak. Nah, namun penggunaannya harus sesuai batas yang ditetapkan agar tetap aman bagi kesehatan konsumen. Fungsi pengawet ini juga dijelaskan dalam buku sebagai salah satu kegunaan penting asam karboksilat. Dari semua PPT yang sudah teman saya jelaskan mengenai materi asam karboksilat, bahwa asam karboksilat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi COOH dengan sifat khas berupa polar, mampu membentuk ikatan hidrogen serta bersifat asam lemah. Senyawa ini memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bahan tambahan makanan, pengawet, pembuatan sabun, obat-obatan, hingga bahan baku industri lainnya. Selain itu, asam karboksilat dapat disintesis melalui beberapa metode seperti oksidasi alkohol primer, karbonisasi preaksi Grignard, oksidasi alkil benzena, dan hidrolisis nitril, sehingga menjadi salah satu senyawa organik yang sangat penting dalam bidang kimia maupun industri.